Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Ngangklung, ngomongin kehutanan dan lingkungan, persembahan dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, mungkin langsung saja dijawab Pak Yasi terkait dengan perilaku masyarakat Yogyakarta. Ini tantangannya akan seperti apa sih Pak? Monggo. Ya, sebelum menjawab jauh ke sana, saya harus tegaskan bahwa desentralisasi sampah ini memang sebuah keharusan karena perintah undang-undang. Jadi kewajiban kita semua, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ini memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat jangan salah paham. Karena seperti ini kan yang disalahkan adalah Pak Gubernur terus. Kami yang ada di pemerintahan itu eksekutif dan legislatif juga disalahkan. Nah, masyarakat kan nggak tahu, sementara ini masyarakat sudah sangat enak sekali ditampung di piungan. Sehingga masyarakat merasa dikurangi haknya oleh pemerintah provinsi. Padahal yang benar adalah bahwa pengelolaan sampah ini adalah kewenangan kabupaten kota. Sehingga pada posisi ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sangat toleran. Ini kan ada toleransi 6 bulan. Ini mau nggak mau adalah paksaan dari aturan perundangan pemerintah kabupaten kota ini harus siap. Yang pertama itu. Yang kedua kaitannya dengan masalah sampah ini di tengah masyarakat. Di masyarakat ini kan harus disadarkan betul, bahwa sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Walaupun pemerintah memang punya kewajiban yang lebih banyak, akan tapi adalah kewajiban kita semua. Yang paling utama sekarang menghadapi masalah sampah, desentralisasi sampah ini adalah merubah pola-pola menyikapi sampah ini yang biasanya dikumpulkan kemudian diangkut dibuang. Nah sekarang ini kan kita semua harus sadar betul bahwa sampah ini harus kita kurangi dari sumbernya. Kemudian harus kita pilah, harus kita pilih. Kalau bisa pemerintah dalam hal ini baik provinsi, kabupaten maupun kota harus memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang pengolahan sampah di tengah masyarakat. Sekarang banyak kok kelompok-kelompok masyarakat yang bisa mengolah sampahnya secara sendiri, mandiri gitu ya Pak? Mendirikan TPS sendiri, bahkan ini sudah menghasilkan uang. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat ingin studi banding, saya punya kelompok masyarakat pengelola sampah yang mandiri, yang sebelum ada isu masalah sampah ini, mereka sudah berdiri. Sekarang bahkan sudah kerjasama dengan pemerintahan Jerman. Ini di DIY Bapak. Di daerah Sumberagung, Moyudan, di Dusun Pendulan. Nah, mereka justru membeli sampah sekarang ini. Dusun loh Mbak. Malah mereka mencari sampah. Karena sampah bisa dijadikan komoditas. Sampah yang halus, yang lemas, ini dibeli per kilo 500. Kemudian seperti botol, ngapunten, seperti kita kan sudah salah kaprah ya, menyebut merek seperti kayak Aqua segala macam itu. Kalau yang bersih dibeli 4.000, kalau yang masih biasa dibeli 2.000. Sampah apapun yang organik pun dibeli, karena bisa dijadikan pupuk. Bernilai ekonomi ternyata ya Pak? Iya, ada nilai ekonomisnya. Ini tiap bulan namanya Agung Lestari, ini sudah bisa menjual sampahnya ke Jakarta untuk kemudian dibawa. Ini kerjasama dengan Jerman, perusahaan Jerman dan juga perusahaan semen, ini menghasilkan uang. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang sadar betul terhadap ini, pemerintah mestinya harus memberikan support. Kalau perlu memberikan sebuah pilot proyek kepada kelompok masyarakat yang lain, termasuk di perkotaan. Perkotaan ini kan masyarakat sangat mempunyai masalah sekali dengan sampah. Yang di dusun saja sudah punya kesadaran tentang pengelolaan sampah, apalagi yang ada di kota. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah pola kehidupan. Saya sering prihatin Mbak melihat perilaku masyarakat baik di kota maupun di pedesaan, yang kadang-kadang misalnya habis subuh jalan-jalan tiba-tiba ada orang membuang sampah di pinggir jalan. Ini sudah merupakan attitude. Saya mengajak kepada saya sendiri, pada masyarakat dan juga pemerintah untuk sadar betul terhadap sampah ini. Sampah ini sudah sudah saatnya kita kurangi sumbernya, kita pilih kemudian
kita kelola bersama. Betul. Jangan sampai sampah ini menjadi masalah yang besar untuk kita semua. Setuju. Artinya apa? Kesimpulannya adalah masalah sampah ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita tidak bisa saja menyalahkan pemerintah untuk masalah TPA tempat pembuangan akhir ataupun menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama, menjadi permasalahan kita bersama. Betul. Saya kira ini. Ternyata banyak sekali kelompok-kelompok yang bahkan mereka sudah berhasil untuk mengelola sampah dan bahkan sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi gitu ya Pak ya. Karena memang sekali lagi sudah menjadi budaya ya Pak, kalau sampah itu ya sampah kemudian dibuang dan diangkut gitu. Dan sekarang ini adalah tantangan kita semua merubah mindset masing-masing gitu ya Pak. Iya, karena kan mungkin masyarakat kita Jogja ini kan terlena pupuk kan. Terlena Pak, iya. Ya, TPA Piungan itu kan keberadaannya sudah 25 tahun yang lalu. Di tahun 1999 itu kan sudah berdiri. Nah, luar biasa. 25 tahun kemudian masyarakat tadi hanya kemudian mengumpulkan, kemudian mengangkut membuang, gitu kemudian membuang, dan sekarang kan harus dengan pengelolaan, ini kan ada beban tersendiri. Dan untuk merubah habit yang seperti itu juga butuh waktu yang lama tentunya. Tadi benar ya apa yang disampaikan Pak Yazid tadi bahwa ini merupakan tanggung jawab kita semuanya, dari individu, itu juga menjadi tanggung jawab, tidak hanya kemudian memilah saja, kemudian mengangkut saja, tapi juga sudah sampai ke pengelolaan. Betul. Jadi dikelola, masyarakat juga mengelola, pemerintah kabupaten mengelola, kami pun juga yang di provinsi juga nanti untuk mensupervisi dari teman-teman di kabupaten. Ini perintah undang-undang tadi benar, Undang-Undang 18 2008, ya kan. Nanti ya kita menghimbau juga pada masyarakat Yogyakarta tentunya, monggo kita untuk sadar terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari diri kita, mulai dari rumah tangga kita. Betul ya, karena memang sekali lagi ya tinggal kemauan ya Pak ya. Tapi dengan adanya desentralisasi pengelolaan sampah ini sepertinya masyarakat ini mau tidak mau, suka tidak suka memang dituntut untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Betul, gitu ya. Dan bagi kami di Kota Yogyakarta sebetulnya pada saat sinyal desentralisasi mulai kelihatan begitu, kami sebetulnya memulai langkahnya itu dengan strategi pengelolaan dari hulu. Dari hulu itu artinya dari basis rumah tangga sebagai penghasil sampah. Betul. Dan itu kami mulai di awal tahun 2023 dengan apa yang dinamakan Gerakan Zero Sampah Anorganik. Gerakan Zero Sampah Anorganik yang berbasis bank sampah. Jadi kita mengharapkan bahwa sampah anorganik ini seminimal mungkin untuk keluar dari rumah tangga masing-masing dan dikelola oleh bank sampah. Kami di Kota Yogyakarta ini sampai dengan saat ini ada kurang lebih 663 bank sampah berbasis RW. Di kota aja ya Pak? Di Kota Yogyakarta. 600 sekian ya Pak? Iya, ini yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk nyata pemberdayaan masyarakat untuk mengerti bahwa persoalan penanganan sampah itu basis utamanya adalah soal perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku itu distrukturkan dalam sebuah media yang namanya bank sampah yang ada di basis RW. Ini satu hal yang menunjukkan bukti, fakta empiris. Kami itu di akhir tahun 2022, itu sampah kami yang kami bawa ke TPA Piungan itu kurang lebih 300 ton sehari. 300 ton sehari. Tetapi dalam perjalanan gerakan Zero Sampah Anorganik sepanjang tahun 2023, alhamdulillah kami sudah bisa turunkan hanya kurang lebih sekitar 160 ton sehari. Hampir 50%. Iya, hampir 50%. Iya. Ini fakta empiris. Ini fakta empiris yang menunjukkan bahwa gerakan masyarakat, kesadaran yang ada di basis masyarakat itu menjadi kunci yang tidak kalah pentingnya. Iya, betul. Ini yang kami lakukan dan alhamdulillah ini berjalan terus. Hanya sekarang yang sedang kami fokuskan setelah konteks strategi hulu sudah kami dorong di 2023, maka 2024 ini kami sudah mulai beralih kepada strategi penanganan hilir. Senyampang dengan adanya keputusan untuk desentralisasi secara resmi akan dimulai di 2024. Nah, sekarang fokusnya di hilir, penanganan hilir. Ini yang sedang kami lakukan. Jadi persentase kesiapan dari masyarakat Kota Yogyakarta ini dengan desentralisasi pengelolaan sampah berapa persen nih Pak? Saya kira kalau kita melihat fakta dan data tadi menunjukkan ya ini kontribusi masyarakat mengurangi sampah dari sumbernya itu sudah hampir 50%. Wow.
sekarang pemerintah sebagai fasilitator yang harus hadir, sekarang tinggal menangani kurang lebih 55% lah katakanlah dari yang menjadi potensi timbulan sampah di kota Yogyakarta. Ini yang secara nyata ingin kami buktikan bahwa rekonstruksi sosial masyarakat terkait dengan perubahan perilaku itu menjadi satu kunci yang tidak sederhana dan tidak boleh diabaikan. Begitu. Oke, betul. Ini menjadi suatu yang apa ya Pak ya, menjadi kabar yang baik gitu ya Pak ya. Ternyata kota Yogyakarta ini sudah bisa menangkap sinyal nih sebelum adanya peraturan tentang desentralisasi pengelolaan sampah gitu. Dan sekarang kesiapannya sudah mencapai 50% lebih ya Pak ya. Hanya persoalannya adalah kota Yogyakarta ini kecil. Ya. Oh ya. Kita mengelola hilir yang 55% itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Padahal kontribusi masyarakat sudah cukup besar seperti tadi secara fakta data, tetapi yang 55% ini tidak sederhana, kita pastikan akan dilakukan terus dan ini bagian dari komitmen kami pemerintah. Konteksnya sebagaimana bagian dari kota sebagai unsur di dalam lingkup DIY pada konteks aglomerasi perkotaannya. Oke, yang tidak sederhana itu tadi apa Pak? Mungkin tantangan yang bisa diceritakan. Ya, artinya selama ini kan seperti tadi Pak Kusno sampaikan, yang hilir ini kan kita dimudahkan dengan open dumping di TPA Piungan. Sekarang kami pemerintah kota Yogyakarta sudah harus mulai mengolah di hilir. Nah, persoalannya adalah tempat yang terbatas. Lahannya. Tapi kami tetap punya komitmen tinggi. Kami sekarang ada 3 tempat pengolahan di kota Yogyakarta yang sedang berproses. Yang insya Allah nanti akhir April sudah secara optimal beroperasi begitu. Sehingga dengan demikian ya minimal pemerintah hadir untuk menunjukkan bukti bahwa tidak hanya masyarakat yang berkontribusi, pemerintah pun hadir sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusi kan gitu. Tanggung jawab konstitusi. Nah, ini yang kemudian kita sedang berproses untuk menuju ke April yang ternyata sebentar lagi ya Pak. Pak, bulan depan nggak Pak sadar. Iya. Tapi makanya kemudian kami kota Yogyakarta tetap menganut paham aglomerasi. Kota Yogyakarta bukan bicara administrasi kota, tetapi perkotaan Yogyakarta. Sehingga selain kami membuat pengolahan di kota Yogyakarta, kami juga bermitra dengan teman-teman di luar kota Yogyakarta, tetapi konteksnya bukan tersentralisasi di Piungan, tetapi konteks hubungan para pihak yang lebih jelas begitu. Jadi konteksnya kami mengelola sendiri. Yang kedua ada bermitra dengan teman-teman yang ada di luar kota Yogyakarta. Ini langkah yang kami tempuh untuk membuktikan komitmen terhadap kebijakan desentralisasi yang menjadi bagian dari teman-teman di Pemda DIY. Yang pasti kota Jogja siap ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak ngobrolin soal desentralisasi pengelolaan sampah, cukup menarik. Saya yakin pemirsa juga masih penasaran. Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngangklung, ngomongin kehutanan dan lingkungan.